Halo semuanya, nama saya Klani Kristi Grasi dengan NIM 21106111105. Saya berasal dari kelas Hukum Lingkungan Internasional B, dan video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ulangan akhir semester saya. Hari ini saya akan membahas mengenai salah satu isu global yang sedang hangat diperbincangkan, yakni penipisan lapisan ozon. Namun sebelum itu saya akan membahas tentang apa itu lapisan ozon. Ozonosfer atau yang sering kita kenal dengan lapisan ozon merupakan bagian dari atmosfer yang berada di ketinggian 15 hingga 35 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini mengandung konsentrasi molekul ozon atau O3 yang sangat tinggi. Sekitar 90% ozon atmosfer itu berada di lapisan stratosfer, sedangkan sisanya itu berada di bagian atmosfer yang bernama troposfer. Nah, meskipun lapisan ozon ini hanyalah gas sisa di atmosfer, tetapi lapisan ozon ini memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun kehidupan lingkungan di sekitarnya. Fungsi utama lapisan ozon adalah melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet atau UV yang berbahaya dari matahari. Jika dijabarkan, beberapa fungsi penting lapisan ozon itu meliputi melindungi kesehatan manusia. Karena dengan menyerap radiasi UVB, lapisan ozon ini membantu manusia tidak terkena kanker kulit, katarak, dan gangguan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh paparan berlebihan terhadap sinar UV. Yang kedua adalah menjaga ekosistem, karena radiasi UVB yang berlebihan itu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan organisme lainnya yang sensitif terhadap sinar UV. Yang ketiga adalah mengurangi pemanasan global. Meskipun bukan fungsi langsung, tetapi lapisan ozon yang stabil akan membantu menjaga keseimbangan radiasi di atmosfer yang akan berkontribusi pada stabilitas iklim global. Yang keempat adalah mencegah kerusakan material, karena radiasi UV yang berlebihan dapat mempercepat degradasi material seperti plastik, kayu, kain, dan karet. Lapisan ozon ini membantu memperpanjang umur material dengan mengurangi intensitas radiasi UV yang mencapai ke permukaan bumi. Yang terakhir adalah menjaga kualitas air, karena radiasi UV yang berlebihan dapat merusak mikroorganisme di air permukaan, termasuk bakteri dan fitoplankton yang berperan penting dalam siklus nutrisi dan ekosistem perairan. Dapat disimpulkan bahwa ozon ini berperan sebagai tabir surya bumi yang mampu menyerap sekitar 98% UV yang berbahaya tersebut. Maka dari itu, lapisan ozon sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup manusia maupun keberlangsungan lingkungan di sekitarnya. Di balik banyaknya manfaat yang telah dihasilkan, lapisan ozon sendiri telah mengalami penipisan akibat dari aktivitas manusia. Penipisan lapisan ozon sendiri diakibatkan oleh berbagai gas yang berasal dari bumi, yang dihasilkan dari aktivitas industri maupun aktivitas rumah tangga. Aktivitas manusia yang telah menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon ini ditemukan telah mengandung bahan perusak ozon atau BPO yang mengandung atom klor atau brom. Untuk memonitor berkurangnya ozon secara global, pada tahun 1991, NASA telah meluncurkan satelit peneliti atmosfer. Satelit dengan berat 7 ton ini mengorbit pada ketinggian 600 km atau 372 mil untuk mengukur variasi ozon pada berbagai ketinggian dan menyediakan gambaran jelas pertama tentang kimiawi atmosfer yang ada di lapisan atmosfer tersebut. Penipisan lapisan ozon tentu menimbulkan banyak ancaman bagi kesehatan manusia maupun kehidupan di bumi. Semakin menipisnya lapisan ozon stratosfer,
maka akan semakin meningkat pula bahaya akibat radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan bumi. Radiasi ultraviolet ini akan menimbulkan banyak dampak bagi manusia, hewan, tanaman, bahkan bahan-bahan bangunan. Untuk setiap 10% penipisan lapisan ozon, maka akan terjadi kenaikan radiasi UV sebanyak 20%. Radiasi UVB ini akan menyebabkan kerusakan pada mata, meluasnya penyakit infeksi, serta penambahan kasus kanker kulit. Dan di sisi lain, radiasi ini juga akan memicu beberapa masalah di bidang lingkungan, seperti terjadinya hujan asam dan penambahan jumlah reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun. Dampak dari penipisan lapisan ozon ini juga berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tingkatan hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Sedangkan di sisi lain, penipisan lapisan ozon ini akan berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Maka dari itu, pasal 25 UDHR ini telah menjadi acuan untuk penanganan kasus penipisan ozon agar kita sebagai manusia mendapatkan hak untuk hidup secara sehat dengan lingkungan yang juga memadai. Berikutnya terdapat beberapa instrumen internasional yang juga mengatur mengenai penipisan lapisan ozon ini. Yang pertama ada Konvensi Wina. Konvensi Wina tahun 1985 merupakan produk hukum pertama PBB yang mengatur perlindungan atmosfer. Konvensi ini menganjurkan bahwa pengurangan emisi perusak ozon dapat dilakukan atas dasar kemampuan teknologi. Konvensi ini juga mengatur mengenai provisi yang menyebutkan bahwa kepentingan negara berkembang harus diperhatikan dalam setiap kebijaksanaan untuk melapisi lapisan ozon. Konvensi Wina tahun 1985 ini memberikan kuasa kepada negara peserta untuk membentuk protokol yang memuat angka-angka nyata pengurangan zat-zat perusak ozon. Yang kedua adalah Protokol Montreal. Protokol ini dirampungkan pada tahun 1987. Protokol Montreal ini merupakan perjanjian global yang bertujuan untuk melindungi lapisan ozon stratosfer dengan cara menghentikan produksi dan konsumsi zat ODS. Zat ODS ini merupakan zat yang biasa digunakan dalam produk seperti lemari es, AC, alat pemadam kebakaran, maupun aerosol. Protokol Montreal ini terbukti berhasil dan inovatif, sehingga Protokol Montreal ini merupakan perjanjian pertama yang memperoleh ratifikasi universal oleh semua negara di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan partisipasi di seluruh dunia, Protokol Montreal ini telah memacu investasi global dalam teknologi alternatif. Protokol ini juga sangat memperhitungkan kepentingan dan kemampuan teknologi negara berkembang dengan cara memberikan tenggat waktu 10 tahun untuk mengimplementasikan isi protokol ini. Namun dengan catatan konsumsi per kapita negara berkembang tidak boleh lebih dari 0,3 kg. Keunggulan lain dari protokol ini adalah sistem pengurangan emisinya yang dapat memungkinkan negara anggota dapat mempersiapkan diri baik secara ekonomi maupun teknologi dalam menemukan zat pengganti yang biasanya digunakan. Fenomena penipisan lapisan ozon ini juga berkaitan dengan SDGs, tepatnya pada SDGs 13 mengenai climate action atau penanganan perubahan iklim yang menargetkan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan ini juga mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan peningkatan ketahanan terhadap bencana alam. Penipisan lapisan ozon dan SDGs ini kemudian berkaitan karena pada SDG 13 ini membahas mengenai pengurangan gas emisi rumah kaca yang nantinya efek rumah kaca ini akan berdampak pada penipisan lapisan ozon.
Untuk mengurangi dampak-dampak yang akan ditimbulkan, maka terdapat beberapa cara untuk tetap melindungi lapisan ozon. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Emisi yang dihasilkan oleh kendaraan akan membahayakan keberadaan lapisan ozon seiring dengan banyaknya jumlah kendaraan. Hal ini dapat disiasati dengan menggunakan transportasi umum untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Jadi, selain mengurangi penipisan lapisan ozon, hal ini juga dapat dilakukan sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan. Yang kedua adalah memilih bahan-bahan yang bersahabat dengan lingkungan. Hindari penggunaan pembersih dengan bahan kimia yang berbahaya dan dapat diganti dengan pembersih yang berasal dari bahan-bahan alami. Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan unsur CFC dalam freon. Unsur ini biasa digunakan sebagai cairan pendingin pada freezer, lemari es, AC, atau mesin pendingin lainnya. Unsur CFC ini juga biasa digunakan pada kaleng semprot untuk pengharum ruangan, penyemprot rambut, ataupun parfum. Apabila memang masih menggunakan barang-barang ini, dapat dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk menghindari kebocoran dari barang-barang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.